Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas pembahasan Danmachi volume 16 part 10 yang berisi Seer mencoba menggoda dan merayu Bell, serta pesan misterius Seer kepada Bell. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai info, karena light novel Danmachi volume 16 masih berupa terjemahan dari fanfiction, maka dari itu mohon dimaklumi bila ada kesalahan-kesalahan terkait dengan pokok pembahasan cerita. Melanjutkan pembahasan spoiler Danmachi volume 16 part 9 sebelumnya, setelah Bell dan Seer memutuskan untuk mengeringkan pakaiannya dengan menginap di sebuah penginapan. Di saat Bell menyadari kegugupannya membuat Bell keliru memberikan pakaian ganti kepada Seer. Berada dalam satu ruangan yang sama dikarenakan merasa bersalah karena kesalahannya membuat Seer hanya memakai pakaian yang dapat menutupi tubuhnya. Bell lalu meminta Seer untuk tidur di kasur, sementara Bell memilih untuk tidur di lantai. Melihat Bell mengeluarkan ekspresi malu-malunya, Seer lalu menolak usulan Bell, yang kemudian Seer meminta Bell untuk beristirahat di ranjang yang sama dengannya. Melihat Bell menolak permintaannya, Seer lalu berkata, jika Seer membiarkan Bell tidur di lantai semalaman, itu akan membuat Seer terbebani karena merasa bersalah kepada Bell. Melihat Bell terpengaruh oleh penjelasan Seer, Seer lalu mengambil posisi duduk di kasurnya, yang kemudian Seer meminta Bell untuk duduk di sampingnya. Karena masih merasa bersalah atas kesalahannya dalam memberikan pakaian, Bell lalu menuruti Seer. Setelah Bell duduk di samping Seer, Seer mulai menggoda Bell dan bertanya kepadanya apakah Bell tidak akan melakukan apapun kepada Seer. Mendengar pertanyaan yang menggoda dari Seer, wajah Bell berubah menjadi merah merona. Yang kemudian Bell mengalihkan pembicaraan dengan berkata Bell tidak mengetahui apa yang Seer maksud. Di saat Bell mulai tenang, Bell lalu mulai berbicara dengan Seer dan bertanya kepada Seer mengapa Seer mengajak Bell berkencan. Yang kemudian Seer menjawab alasan dia mengajak Bell berkencan agar dia dapat mengatakan kepada Bell bahwa Seer menyukainya. Setelah mengatakan pernyataan cinta itu, Seer lalu mendorong Bell ke ranjang. Di saat Bell terkejut atas serangan tiba-tiba dari Seer, Seer lalu melanjutkan. Sebagai pembuktian perasaan yang dia rasakan kepada Bell adalah cinta atau bukan, Seer lalu bergerak semakin dekat ke arah Bell. Setelah posisi mereka saling berdekatan, tiba-tiba di dalam pikiran Bell memikirkan sosok Ice Wallenstein. Yang dengan segera Bell lalu menolak godaan Seer dan mendorong Seer yang membuat Seer menjauh dari Bell. Mendapat penolakan itu, Seer yang berada dalam posisi tertunduk dengan rambutnya yang menutupi wajahnya, tiba-tiba terdengar suara Seer yang berkata agar Bell tidak menolaknya. Sekilas terlihat tatapan mata Seer yang berubah bercahaya dan meminta Bell untuk menerimanya. Lihat Seer bertindak aneh, Bell lalu berinisiatif memanggil nama Seer. Yang kemudian setelah Seer terlihat kembali normal, Seer yang gemetar mulai menggenggam lengannya dan berkata dia bukan Seer. Bell yang bingung melihat kondisi Seer yang aneh sambil mempertanyakan namanya. Menyadari Bell mengeluarkan ekspresi heran atas tingkah laku yang dilakukan Seer, Seer lalu meminta Bell untuk tidak melihatnya. Setelah mulai tenang, Seer lalu memanggil Bell yang kemudian Seer berjanji kepada Bell bahwa dia tidak akan melakukan hal apapun yang Bell tidak inginkan. Dan setelah Bell menatap Seer, Seer lalu meminta Bell untuk berbaring di ranjang yang sama dengannya. Di saat Bell dan Seer tertidur di kasur yang sama, mereka mengambil posisi saling memunggungi. Dan setelah beberapa menit kemudian, Seer mulai berbalik dan dengan segera memeluk Bell dari belakang. Mendapatkan pelukan yang tiba-tiba, Bell lalu berkata kepada Seer, bukankah dia berjanji untuk tidak melakukan apa-apa? Mendengar pertanyaan dari Bell, ekspresi Seer berubah menjadi dingin, yang kemudian Seer menyangkal keluhan Bell dengan berkata, apakah Bell tidak berniat melakukan hal yang sama kepada Seer seperti yang Bell pernah lakukan kepada Ryu? Terkejut mendengar pertanyaan Seer, Bell lalu bertanya kepadanya, apakah Ryu telah menceritakan segala kejadian di dalam dungeon kepada Seer? Menggelengkan kepalanya, Seer berkata Ryu tidak pernah menceritakan hal itu. Seer melanjutkan dia mengetahui hal itu setelah melihat ekspresi Bell sebagai dasar dari kecurigaannya. Melihat ekspresi bersalah dari Bell, Seer lalu memojokkan Bell dengan bertanya mengapa Bell melakukan hal-hal yang nakal kepada Ryu yang merupakan teman baik Seer. Mencoba membela diri, Bell berkata di saat itu Bell dan Ryu hanya berpelukan untuk menghangatkan tubuh mereka masing-masing. Menutup penjelasannya, Bell meyakinkan Seer bahwa Bell dan Ryu tidak ada maksud lain selain saling berbagi kehangatan.
Mendengar jawaban tulus dari Belle, Sir lalu bertanya apakah Belle tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah Belle lakukan kepada Ryu. Dengan tegas, Belle menjawab dia tidak akan melakukannya, karena Belle menilai Sir adalah Sir. Mendapat jawaban itu, Sir lalu menyebut Belle dengan sebutan bodoh. Melihat Sir tidak melepaskan pelukannya, Belle lalu bertanya kepada Sir mengapa Sir meminta Belle untuk bertindak seperti itu. Dengan suara bergetar, Sir menjawab bahwa dia tidak sanggup membayangkan adegan romantis Belle dengan wanita lain atau bahkan kepada Ryu. Yang kemudian Sir mengakhiri jawabannya dengan berkata Belle tidak akan mengerti apa yang Sir bicarakan. Di saat Sir bersedih, Belle juga bercerita kepada Sir bahwa Belle tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Belle lalu melanjutkan ceritanya, bahkan Belle seringkali merasa putus asa dan selalu mempertanyakan mengapa dia selalu berusaha untuk menjadi lebih kuat. Setelah Belle selesai bercerita, Belle lalu mulai menutup matanya dan tertidur dengan lelap. Di saat Belle tertidur, Sir yang melihat wajah Belle lalu mengomentari ekspresi polosnya. Dan setelah Sir berganti pakaian menggunakan kembali gaun yang dia gunakan, Sir lalu berbalik dan berbisik ke arah Belle dengan berkata jika mereka dapat bertemu kembali pada esok hari, maka pada saat itu, menghentikan gumamannya tanpa menyelesaikan kalimatnya, Sir lalu bergegas meninggalkan ruangan di dalam penginapan itu, sambil meninggalkan Belle yang tertidur lelap di kasur penginapan. Kini diceritakan kepingan ingatan Sir yang terjadi sebelum Sir bertemu dengan Freya. Diperlihatkan Sir berdiri di kedinginan sebuah gang kumuh dalam hari bersalju. Merasa dirinya kotor dan tidak bernilai, Sir sudah siap bila akhirnya kematian menjemputnya. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Dewi Freya segera muncul di hadapan Sir sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Tanpa memandang rendah penampilan Sir, Dewi Freya lalu berkata dia akan menyelamatkan Sir. Freya lalu melanjutkan pembicaraannya dan bertanya apa keinginan Sir. Melihat sosok Dewi Freya di matanya, Sir lalu menjawab bahwa dia ingin menjadi Freya. Mendapat permintaan seperti itu, Freya merasa itu adalah permintaan yang tidak biasa, karena sebelumnya tidak pernah ada orang lain yang pernah meminta hal itu kepadanya. Tersenyum merespon keinginan Sir, Freya lalu berkata sebagai pertukaran untuk mengabulkan permintaan itu, Freya akan memberikan Sir sesuatu. Dan setelah melewati kejadian itu, Sir menyadari bahwa dia terlahir kembali sebagai Dewi. Nah, sekian pembahasan Danmachi volume 16 part 10. Selanjutnya akan ada pembahasan part 11. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.